Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya muliakan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa sampai di titik sekarang ini, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Denawati, semester 3 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah peta konsep atau peta imajinasi tentang desain kurikulum. Apa sih pengertian dari desain kurikulum itu? Di sini ada pengorganisasian perkembangan pendidikan. Yaitu desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dari desain kurikulum. Prinsip dari desain kurikulum itu ada 6. Yang pertama ada tantangan dan kesenangan, yang kedua ada luas, 3 kemajuan, yang keempat personalisasi dan pilihan, yang kelima koherensi, yang terakhir ada relevansi. Yang pertama yaitu tantangan dan kesenangan. Pembelajar harus menemukan tantangan dan motivasi belajar mereka. Kurikulum harus memberikan aspirasi dan ambisi bagi seluruh siswa. Pada semua tingkat, pembelajaran dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya harus mengalami tantangan dengan tingkat yang tepat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengasah potensi mereka. Yang kedua di sini ada luas. Luas yaitu pembelajar harus memperoleh kesempatan dengan tentang bobot yang sesuai dan luas jangkauannya. Kurikulum harus diorganisir sehingga pembelajar dapat belajar dan berkembang melalui variasi konteks, baik di kelas maupun di aspek lain dalam kehidupan. Yang ketiga di sini ada kemajuan. Pembelajar harus mengalami kemajuan serta peningkatan yang berkelanjutan pada pembelajaran mereka dalam satu rangka pembelajaran. Setiap tingkat harus dibangun berdasarkan pengetahuan dini. Pembelajar harus dapat berkembang pada tingkat di mana kebutuhan dan bakat mereka bisa dipenuhi, dan harus tetap membuka kesempatan sehingga perkembangan anak tidak terhenti pada usia dini. Yang keempat di sini ada personalisasi dan pilihan. Nah, kurikulum harus merespon kebutuhan individual dan mensupport bakat tertentu yang dimiliki pembelajar. Kurikulum juga harus memberikan kesempatan yang besar agar pembelajar dapat berlatih untuk menentukan pilihan yang bertanggung jawab ketika pembelajar mulai memasuki jenjang sekolah. Yang kelima di sini ada koherensi, yaitu secara keseluruhan aktivitas pembelajaran pembelajar harus utuh untuk membentuk pengalaman yang berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir ada relevansi, yaitu pembelajar harus memahami tujuan pembelajaran. Mereka harus melihat nilai dari pembelajaran yang mereka pelajari dan relevansi pelajaran tersebut dalam kehidupan mereka saat ini dan masa depan. Selanjutnya ada macam-macam dari desain kurikulum. Macam-macamnya ada 3. Yang pertama subjek, yang kedua learning, yang ketiga problem. Kita bahas yang pertama subjek, yaitu subject centered design atau desain yang berpusat pada mata pelajaran. Merupakan suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar dan biasanya mencerminkan kegiatan pembelajaran yang dideteksi oleh karakteristik, prosedur, dan struktur konseptual mata pelajaran, serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu. Yang kedua, learning, yaitu learn-centered design atau desain yang berpusat pada pembelajar. Suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa.
pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh Dewi, seperti berinteraksi sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, dan keinginan berkreasi yang menekankan sifat-sifat alami anak dalam mengembangkan kurikulum. Yang terakhir yaitu problem centered design atau desain yang berpusat pada permasalahan. Desain kurikulum yang pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat pendidik berusaha mempengaruhi perubahan sosial dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perancangan dari desain kurikulum. Perancangan desain kurikulum ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi. Maksudnya mengidentifikasi misi, institusi, dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Yang kedua, ada penilaian, yaitu penilaian kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, ada menetapkan tujuan, maksudnya menetapkan tujuan kurikulum. Yang keempat, ada pemilihan strategi, yaitu pemilihan strategi pendidikan. Yang kelima, ada implementasi, yaitu implementasi kurikulum yang baru. Dan yang terakhir, ada evaluasi atau evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Cukup sekian presentasi dari saya tentang peta konsep dari desain kurikulum. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.